Halo guys, berjumpa lagi dengan saya di channel Ringkas Film. Kali ini saya akan meringkas film seorang pembunuh bayaran yang mempunyai penyakit Alzheimer. Jadi siapkan headset kalian, jauhi keramaian, kita langsung saja ke ringkasannya. Tapi sebelum kita masuk ke ringkasannya, jangan lupa dipijak-pijak like and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Ringkas Film. Di awal film kita diperlihatkan, seorang lelaki tua yang bernama Alex, yang sedang menyamar menjadi seorang dokter di sebuah rumah sakit. Entah apa yang dia lakukan, kita lihat saja nanti. Di waktu bersamaan kita diperlihatkan dengan dua orang lelaki, yang hendak menjenguk ibunya yang lagi sakit. Kita sebut saja lelaki ini Ucup dan satu anak buahnya. Lalu dia berjalan menuju kamar di mana ibunya dirawat. Sesampainya dia di kamar ibunya, di situ juga ada Alex, dan ini yang terjadi. Ternyata si Alex adalah seorang pembunuh bayaran yang diutus oleh seseorang untuk membunuh si Ucup. Setelah Alex membunuh si Ucup, dia pun langsung mengabari kliennya bahwa tugasnya udah selesai. Di lain tempat, kita diperlihatkan seorang agen FBI yang sedang menyamar menjadi lelaki hidung belang untuk membongkar sindikat perdagangan manusia. Kita sebut saja dia Dedi. Dan di situ juga ada seorang germo yang bernama Papa Leon. Di sini Dedi berpura-pura hendak membeli wanita malam, dan Dedi pun dikenalkan dengan wanita malam yang bernama Beatrix. Di saat Dedi disuruh buka baju, Dedi mencoba menolak, tetapi Beatrix memaksanya. Hingga terbongkarlah penyamaran Dedi. Sontak Beatrix pun berteriak memanggil Papa Leon, sehingga terjadi kerusuhan yang membuat Papa Leon harus mati, karena dia mencoba melawan saat hendak diamankan. Lalu kita kembali lagi dengan aktor utama kita, yang datang mengunjungi temannya, sekaligus orang yang sering memberikan pekerjaan kepada Alex, yang bernama Maurico. Biar gampang kita panggil saja dia Mauri. Setelah bincang-bincang dan basa-basi, Mauri pun mengasih Alex sebuah pekerjaan baru yang kali ini targetnya di Texas El Paso. Namun Alex menolak, karena kedatangan Alex menemui Mauri. Dia cuma mau bilang bahwa Alex hendak pensiun dari pekerjaannya, tapi Mauri membujuk Alex untuk mengambil pekerjaan ini, sebagai pekerjaannya yang terakhir, sebelum Alex pensiun. Dengan berat hati Alex pun mengambil pekerjaannya. Keesokan harinya Alex pun pergi ke El Paso. Sesampainya Alex di sana, dia bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Borden. Jadi si Borden ini adalah salah satu anak buah dari bos yang mengasih Alex pekerjaan. Lalu Borden pun memberikan data target yang harus Alex habisi. Setelah mendapatkan data-data targetnya, tanpa banyak bicara Alex pun langsung pergi, dan menginap di sebuah hotel. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan Dedi yang mendatangi pusat penahan imigran gelap untuk menjemput Beatrice dan membawanya ke sebuah hotel, karena dia membutuhkan Beatrice sebagai saksi kunci untuk membongkar dalang dari sindikat perdagangan manusia. Pada malam harinya, Alex pun mulai mengeksekusi targetnya,
yaitu seorang lelaki yang bernama Ellis Van Camp. Setelah menghabisi targetnya, dan mengambil sebuah flash disk, dia pun langsung pergi, lalu memberitahu Borden kalau tugas pertamanya sudah selesai. Keesokan paginya, polisi dan agen FBI pun mendatangi lokasi pembunuhan yang dilakukan Alex. Lalu di sana kita diperkenalkan dengan beberapa orang, ada Nyonya Van Camp, istri si korban pembunuhan, lalu ada Sarah, rekan si Dedi, ada atasannya, dan satu orang kepala polisi yang bernama Danny Deborah. Setelah mereka pulang dan berpamitan kepada Nyonya Van Camp, lalu mereka pun berkumpul di kantor, untuk mengusut kasus ini lebih dalam, dan mereka pun mendapat satu tambahan anggota detektif dari El Paso, yang bernama Marquez, untuk membantu mereka dalam menangani kasus ini. Tak lama dari itu, Dedi pun pamit karena Dedi hendak pergi melihat Beatrix, sekalian memastikan keamanan dia. Sesampainya Dedi di apartemen Beatrix, dia pun tak sadar bahwa Alex mengikutinya, karena Beatrix adalah target Alex yang berikutnya. Pada malam harinya Alex pun mulai menjalankan tugasnya, akan tetapi di saat Alex hendak mengeksekusi Beatrix, dia pun mengurungkan niatnya, karena targetnya kali ini seorang anak kecil. Keesokan harinya Alex pun menghubungi Borden, dan mengajaknya bertemu di suatu tempat, untuk membicarakan perihal target keduanya. Alex meminta kepada Borden untuk membatalkan misinya, dan biarkan gadis itu tetap hidup. Kalau sampai ada apa-apa dengan gadis itu, Alex akan mencari Borden beserta bosnya. Di scene ini kita diperlihatkan dengan bosnya Borden. Ternyata dia bukan hanya bosnya, akan tetapi dia juga ibunya si Borden sendiri. Kita panggil saja dia Nyonya Borden. Lalu dia menerima telepon dari Borden, dan dia bilang bahwa pembunuh bayaran yang disewa untuk membunuh targetnya tidak mau melakukan tugasnya, dan mengancam dirinya. Akan tetapi sang ibu menenangkannya dan akan mengatasi semua ini. Lalu kita kembali lagi dengan si Alex yang sedang minum-minum santai di sebuah bar, sambil menenangkan pikirannya. Di tempat itu juga ada seorang wanita diganggu oleh pria pemabuk. Karena Alex merasa risih, dan ini yang dilakukan Alex. Get the fuck out of here. Setelah kejadian barusan, wanita itu pun merasa diselamatkan oleh Alex. Dia pun mengajak Alex kenalan, hingga berujung tidur bareng di sebuah hotel. Keesokan paginya tersiar kabar tentang kematian seorang gadis, dan korbannya tidak lain tidak bukan yaitu Beatrix, si saksi kunci. Sontak si Dedi pun mendatangi TKP. Di waktu bersamaan Alex pun melihat kabar itu lewat siaran TV. Dengan adanya kabar itu Alex pun menyadari bahwa dirinya juga dalam bahaya, dan benar saja waktu dia hendak pergi, dia melihat sebuah bom di kolong mobilnya, lalu tiba-tiba diserang oleh seorang pria. Ternyata pria itu tidak lain tidak bukan adalah Maury, temannya sendiri, yang diutus oleh Nyonya Borden, untuk membunuh dirinya. Beruntung Alex berhasil mengalahkan dia, hingga ini yang terjadi.
Dengan kejadian ini Alex pun akan membunuh Borden beserta ibunya, karena mereka telah berani-beraninya mencoba membunuh Alex. Tapi sebelum dia melakukan itu, Alex memilih untuk memeriksa isi flash disk yang sempat dia ambil di target pertamanya, karena Alex penasaran mengapa Nyonya Borden begitu menginginkan flash disk itu, sampai-sampai menyewa pembunuh bayaran untuk mengambilnya. Pas Alex membuka isinya, terbongkar sudah dalang dari sindikat perdagangan manusia. Ternyata Nyonya Borden dalang dari semua itu. Keesokan harinya Alex menelpon agen Daddy, dan Alex memberitahu tentang kasus pembunuhan baru-baru ini, bahwa pelakunya adalah Borden dan ibunya Nyonya Borden, sedangkan mayat yang ditemukan di dalam mobilnya yang meledak, itu mayat pembunuh bayaran, yang disuruh Nyonya Borden untuk membunuh Beatrix si saksi. Lalu Alex bilang ke si Daddy, jika kalian tidak percaya, aku mempunyai barang buktinya. Sehingga pada malam harinya Daddy dan detektif Marquez mendatangi Nyonya Borden, untuk menginterogasinya, tentang sindikat perdagangan manusia. Namun Nyonya Borden mengelak, ditambah Daddy dan detektif Marquez belum mempunyai bukti yang kuat. Jadi mereka tidak bisa apa-apa dan membiarkannya. Lalu scene berganti dengan si Borden yang mendatangi ibunya, untuk membicarakan tentang kejahatan mereka yang sudah terendus oleh para agen FBI, ditambah dengan masalah Alex yang membawa flash disk itu. Lalu kita diperlihatkan dengan agen Sarah dan para FBI yang mulai menyelidiki Borden di sebuah kapal pesiar. Di waktu bersamaan Alex pun ada di situ, untuk membunuh Borden, namun aksi itu diketahui oleh Daddy, sehingga para agen pun bergegas mencari keberadaan Alex. Tapi naas terlambat, sehingga Borden pun mati di tangan Alex. Setelah Alex berhasil membunuh Borden, Alex pun bergegas pergi dari situ, sehingga terjadi kejar-kejaran antara agen FBI dan Alex. Sempat terjadi ketegangan antara Alex dan mereka, namun beruntung Alex berhasil mengatasi semua itu, dan berhasil melarikan diri, walaupun tertembak di bagian perut. Setelah cukup jauh Alex pun berhenti sejenak di pinggir jalan, lalu dia pingsan karena banyak mengeluarkan darah. Di saat dia pingsan tak lama dari itu dia dibangunkan oleh seorang polisi lalu lintas. Dengan terpaksa Alex pun membunuh polisi itu, dan melanjutkan perjalanan ke tempat lebih aman. Setelah dia menemukan tempat cukup aman, dia pun mengobati lukanya, dengan peralatan seadanya. Sedangkan di kantor FBI Daddy dan agen Sarah mencoba mencari data-data identitas Alex. Diketahui bahwa Alex memiliki catatan medis, di mengidap penyakit Alzheimer atau biasa disebut penyakit pikun. Maka dari itu Alex sering mengonsumi obat Alzheimer. Setelah Alex agak mendingan, dia pun langsung mendatangi keberadaan Nyonya Borden, untuk menghabisinya, sebelum dia benar-benar lupa ingatan, sedangkan Nyonya Borden sudah mengantisipasi kedatangan Alex. Itu terbukti dengan puluhan polisi yang berjaga, di setiap sudut gedung tempat dia berada. Namun itu semua tidak akan menjadi halangan bagi Alex untuk membunuh Nyonya Borden.
Dengan senyapnya Alex pun menyusup masuk dan berhasil menemukan keberadaan Nyonya Borden yang bersama Denny si kepala polisi. Tapi saat Alex hendak mengeksekusi Nyonya Borden, tiba-tiba pistolnya macet. Di saat itu juga Denny memukul Alex dari belakang hingga Alex tak sadarkan diri. Di saat Alex tersadar, dia sudah berada di ruangan interogasi bersama si Denny kepala polisi, dan Denny pun menghajar Alex sampai masuk rumah sakit. Di saat Alex dibawa ke rumah sakit, Dedi, Sarah dan detektif Marquez pun datang, menanyakan apa yang terjadi kepada Alex, dan Denny pun menjawab bahwa Alex mencoba melawan saat hendak diamankan. Setelah luka-luka Alex diobati, Dedi dan kedua rekannya masuk, untuk menanyakan perihal flash disk yang Alex pegang, karena itu sangat penting bagi FBI untuk menangkap dalang dari sindikat perdagangan manusia. Lalu Alex memberitahunya, flash disk itu disimpannya di sebuah lampu yang sudah rusak, bertuliskan diri. Di tempat lain kita diperlihatkan Nyonya Borden sedang mengobrol dengan dokter pribadinya, dan menyuruh dokter itu untuk menyuntikkan racun ke tubuhnya Alex yang sedang dirawat di sebuah rumah sakit, dengan imbalan $10 juta. Jelas saja dokter itu mau melakukannya. Pada malam harinya dokter itu pun melakukan tugasnya, tapi di saat dia hendak menyuntikannya, Alex pun menyadarinya. Hingga ini yang terjadi. Dia pun menjadi tawanan Alex. Seketika terjadi kerusuhan yang membuat para polisi dan FBI langsung mengamankan lokasi itu. Tapi atasan Dedi menyuruh para sniper untuk menembak Alex. Lalu ini yang terjadi. Ternyata yang mereka tembak bukan Alex melainkan si dokter yang Alex tawan. Lalu Alex masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh Dedi, dan bilang bahwa dokter itu yang dikirim oleh Nyonya Borden untuk membunuhnya, karena posisi Alex sudah terkepung. Dia pun memilih untuk mati ditembak oleh para sniper. Di waktu bersamaan kita diperlihatkan Nyonya Borden yang sedang minum-minum santuy, dan tiba-tiba dia digorok lehernya oleh seseorang yang memakai topeng. Seketika dia pun tewas di tempat. Ternyata yang membunuh Nyonya Borden adalah detektif Marquez. Entah apa motifnya, saya juga gak tahu. Yang jelas film pun tamat, ending yang sangat memusingkan. Saya dan jajaran ringkas film pamit undur diri. Mohon maaf bila saya ada salah-salah kata dalam membawakan alurnya. Sigar di los udut karuhun mantap.